istana tempat tinggal Adipati Mangkunegaran. Pura ini merupakan salah satu bangunan bersejarah penting di Kota Solo. Di dalam Pura Mangkunegaran juga terdapat koleksi bersejarah seperti gamelan, senjata tradisional, lukisan, peninggalan keluarga Mangkunegaran, dan lainnya. Selain sebagai tempat tinggal keluarga Mangkunegaran, pura ini juga menjadi pusat kegiatan seni dan budaya. Nah, Sobat Patska, kalau kalian ke Pura Mangkunegaran, jangan berpakaian dengan motif parang atau menareng ya. Jika terlanjur, akan ditutupi seperti ini. Pura Mangkunegaran ini didirikan pada tahun 1757 oleh Raden Mas Said yang dikenal sebagai Mangkunegaran I. Saat ini, Pura Mangkunegaran dibuka untuk umum sebagai tempat wisata, bersejarah, dan budaya. Nah, Sobat Patska, sekarang kita berada di Kampung Batik Kauman. Kampung ini juga dikenal sebagai Kampung Batik tertua di Kota Solo. Sejak zaman dulu, Kampung Batik Kauman merupakan tempat tinggal para abdi dalam yang memiliki keahlian membatik. Oleh karena itu, batik dari Kauman memiliki motif yang halus dan penuh makna. Selain dikenal sebagai sentra batik, Kampung Batik Kauman juga memiliki suasana yang personal dan asik. Sekarang, Kampung Batik Kauman menjadi salah satu tempat wisata budaya. Nah, teman-teman juga bisa melihat proses pembuatan batik, berbelanja batik, dan juga belajar langsung dari para pengrajin di sini. Kampung ini juga berperan penting dalam melestarikan budaya batik sebagai warisan budaya Indonesia. Kampung Batik Kauman bukan hanya untuk melihat batik, tetapi juga pusat budaya yang menunjukkan kekayaan seni dan tradisi Kota Solo. Sekarang kita berada di Keraton Kasunanan atau yang sering disebut Keraton Solo. Nah, kira-kira teman-teman ada yang sudah berkunjung ke sini belum? Keraton Kasunanan terletak di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Keraton Kasunanan merupakan istana resmi di Kota Solo dan masih berfungsi hingga sekarang. Keraton ini didirikan pada tahun 1745 oleh Sri Susuhunan Pakubuwono II. Keraton ini menjadi pusat pemerintahan, budaya, dan adat Jawa pada masanya. Keraton Kasunanan memiliki bangunan yang khas dan berarsitektur Jawa tradisional. Setiap bangunan memiliki makna filosofis yang berkaitan dengan kepercayaan dan kehidupan masyarakat Jawa. Nah, Sobat Patska, saat kita tag video, kita bertemu Kak Kety. Ia adalah turis Cina yang ingin mengunjungi keraton. Namun, Kak Kety memiliki kendala bahasa dan tidak tahu arah masuk. Akhirnya, kita membantu untuk masuk dan memperkenalkan budaya Kota Solo. Di dalam Keraton Solo juga terdapat peninggalan bersejarah seperti gamelan, cerita kencana, pusaka, dan lain-lain. Keraton Solo juga berperan melestarikan budaya Jawa seperti tari menari, lalu gamelan, dan yang lain-lain. Jadi, Keraton Kasunanan Surakarta bukan hanya bangunan bersejarah, tetapi juga simbol budaya dan identitas masyarakat, terutama di Kota Solo.
Kastil masih dijaga dan dilestarikan sebagai warisan budaya Kota Solo. Dengan mengunjungi Pasar Gede, kita dapat mengenal kehidupan sehari-hari dan budaya lokal di Kota Solo. Aduh, capek nih keliling Kota Solo. Kamu capek nggak? Sama nih, aku juga capek. Kita kulineran dulu yuk. Ayo! Nah, tujuan perjalanan kita yaitu Taman Balai Kambang. Kalian sudah tahu taman ini belum? Taman Balai Kambang merupakan taman kota bersejarah yang dibangun pada tahun 1921 oleh KGPAA Mangkunegaran 7. Taman Balai Kambang juga terdapat banyak pepohonan besar yang membuat suasana menjadi sejuk dan asri. Selain itu, di dalam taman ini juga terdapat kolam, petung, dan danau yang memperindah taman ini. Taman Balai Kambang juga sering digunakan sebagai tempat olahraga, rekreasi, dan juga pertunjukan seni. Karena keindahannya, Taman Balai Kambang menjadi tempat favorit bagi warga sekitar.